Produsen menilai larangan produksi mobil bensin dan diesel pada 2035 tidak lagi realistis dalam kondisi saat ini. Pemirsa, Uni Eropa mencabut rencana larangan produksi mobil bensin dan diesel baru pada 2035. Keputusan ini diambil di tengah tekanan berat yang dihadapi industri otomotif Eropa. Uni Eropa mencabut rencana larangan produksi mobil bensin dan diesel baru pada 2035. Melansir dari AFP, Brussel memilih melonggarkan kebijakan larangan mesin pembakaran internal setelah mendapat tekanan kuat dari produsen mobil, di mana selama setahun terakhir industri otomotif melobi agar kebijakan tersebut ditinjau ulang. Langkah ini diambil di tengah persaingan ketat dengan produsen China dan adopsi kendaraan listrik yang berjalan lebih lambat dari perkiraan. Industri otomotif Eropa dibayangi gelombang PHK dan penutupan pabrik dalam setahun terakhir. Produsen menilai larangan produksi mobil bensin dan diesel pada 2035 tidak lagi realistis dalam kondisi saat ini. Biaya awal kendaraan listrik yang tinggi serta keterbatasan infrastruktur pengisian daya membuat konsumen menahan minat beralih ke EV. Adapun data menunjukkan hanya sekitar 16% mobil baru yang terjual di Eropa pada 9 bulan pertama 2025 merupakan kendaraan listrik. Padahal sektor otomotif mempekerjakan hampir 14 juta orang dan menyumbang sekitar 7% PDB Uni Eropa. Meski demikian, Komisi Eropa menegaskan kebijakan baru tetap sejalan dengan target iklim jangka panjang. Berbagi sumber, IDEX Channel. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib dan membentuk negara berdaulat. Ya, draft resolusi tersebut disetujui oleh 164 negara anggota PBB, namun 8 negara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin lalu mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Resolusi yang disahkan dengan dukungan mayoritas besar negara anggota itu mencerminkan konsensus luas komunitas internasional atas isu kedaulatan negara Palestina. Draft resolusi itu disetujui oleh 164 negara anggota PBB, namun 8 negara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Resolusi tersebut menegaskan kembali posisi PBB yang mengakui hak rakyat Palestina untuk secara bebas menentukan status politik mereka, serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan budaya tanpa campur tangan pihak lain. Dalam teksnya, resolusi itu mengingatkan kembali berbagai resolusi PBB dan instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk Piagam PBB serta Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dokumen tersebut menekankan bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang harus dihormati oleh seluruh negara. Majelis Umum juga mendesak seluruh negara, badan-badan khusus PBB serta organisasi dalam lingkup PBB untuk terus memberikan dukungan dan bantuan kepada rakyat Palestina guna mempercepat terwujudnya hak tersebut. Berbagi sumber, IDEX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela sebagai organisasi teroris asing. Sebelumnya, Trump mengultimatum Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk segera mundur dari jabatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menetapkan pemerintahan Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing. Trump menyebut penetapan pemerintahan Venezuela sebagai teroris didasarkan pada pencurian aset Amerika Serikat dan banyak alasan lainnya termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Penetapan pemerintah Venezuela sebagai teroris akan berlaku hingga pemerintah Venezuela mengembalikan semua aset minyak, tanah, serta aset lainnya yang dicuri kepada Amerika Serikat. Selain menetapkan pemerintah Venezuela sebagai organisasi teroris, Trump juga menekankan perintah blokade total terhadap semua kapal tanker minyak yang dijatuhi sanksi dan berlayar dari dan ke Venezuela. Sebelumnya, Trump mengultimatum Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk segera mundur dari jabatannya. Trump juga meminta Maduro meninggalkan Venezuela dengan iming-iming jaminan keamanan. Trump meminta Maduro dan orang-orang terdekatnya termasuk sang istri, Cilia Flores, dan anaknya untuk segera meninggalkan Venezuela guna membuka jalan bagi pemerintahan demokratis di negara itu. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan kebijakan balasan terhadap kebijakan pajak digital Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Tindakan balasan ini berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat mengancam akan membalas kebijakan pajak digital Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan besar Eropa seperti Accenture, Siemens, dan Spotify Technology disebut berpotensi menjadi sasaran pembatasan atau pungutan baru dari Amerika Serikat. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR melalui unggahan di media sosial menilai Uni Eropa dan negara-negara anggotanya terus menerapkan kebijakan diskriminatif yang membatasi dan melemahkan daya saing penyedia jasa asal Amerika Serikat. USTR menyebut jika kebijakan diskriminatif Uni Eropa itu berlanjut, maka Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk melawan kebijakan yang tidak masuk akal. USTR menegaskan hukum di negaranya memungkinkan penerapan biaya atau pembatasan terhadap layanan asing apabila langkah balasan dianggap perlu. Tindakan balasan juga bisa dilakukan melalui instrumen perdagangan. Selain Accenture, Siemens, dan Spotify, USTR juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa lainnya seperti DHL Group, Amadeus IT Group, Capgemini, dan Publicis yang beroperasi di Amerika Serikat. USTR menilai perusahaan-perusahaan tersebut telah menikmati akses luas ke pasar Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Ancaman balasan dari Amerika Serikat ini berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama di tengah mandeknya perundingan damai terkait perang di Ukraina. Berbagai sumber, IDEX Channel. Thailand meminta Kamboja menjadi pihak yang menginisiasi gencatan senjata untuk mengakhiri konflik di perbatasan kedua negara. Ya, secara terpisah, Kamboja justru mendukung inisiatif gencatan senjata yang diajukan Malaysia selaku ketua ASEAN. Thailand menegaskan bahwa Kamboja harus menjadi pihak pertama yang mengumumkan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran antar kedua negara. Pernyataan disampaikan pemerintah Thailand pada Selasa kemarin atau lebih dari sepekan usai bentrokan mematikan kembali pecah di wilayah perbatasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Marati Nalita Andamo, mengatakan bahwa Kamboja harus bersedia untuk bekerja sama dengan Thailand dalam upaya membersihkan ranjau di kawasan perbatasan. Pertempuran terbaru antara dua negara Asia Tenggara itu telah menewaskan sedikitnya 32 orang termasuk tentara dan warga sipil, serta memaksa sekitar 800.000 orang mengungsi. Baik Thailand maupun Kamboja saling menyalahkan atas pecahnya bentrokan dan mengklaim bertindak untuk membela diri dan menuduh pihak lain menyerang warga sipil. Belum ada tanggapan dari pihak Kamboja terkait serbuan Thailand itu, namun Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan negaranya mendukung inisiatif gencatan senjata yang diajukan Malaysia selaku ketua ASEAN dengan keterlibatan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya ikut turun tangan dalam konflik perbatasan ini pekan lalu mengklaim Thailand dan Kamboja telah sepakat melakukan gencatan senjata mulai Sabtu pekan lalu. Namun, Thailand membantah pernyataan tersebut seraya menegaskan bahwa pertempuran masih berlangsung setiap hari sejak 7 Desember. Berbagai sumber, IDEX Channel.